dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat bertemu walaupun secara virtual pada acara Baperan spesial, bedah peraturan online. Dan hari ini memang spesial karena dalam rangka memperingati hari ulang tahun Badan POM RI yang ke-21. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta Baperan spesial ini. Bapak Ibu peserta Baperan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Badan POM merayakan hari ulang tahun yang ke-21. Sudah usia yang cukup dewasa ya. Dan Badan POM pada usia yang ke-21 ini terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan juga masyarakat luas. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap instansi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, salah satunya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, Badan POM, khususnya Balai Besar POM di Serang, sejak tahun 2020 membuat inovasi-inovasi, antara lain adalah Baperan, bedah peraturan online, agar dapat memberikan update terbaru terkait peraturan di bidang obat dan makanan, serta dapat menjangkau masyarakat secara luas dan lebih dekat. Dan kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi setiap bulan Baperan akan tampil dengan tema yang berbeda. Khusus pada hari ini, Baperan yang sangat faktor menarik dengan mencari barang yang dibutuhkan di aplikasi belanja online, lalu klik untuk membeli, kemudian mengisi data diri, terutama di sini adalah alamat pengiriman, alamat yang akan dituju, kemudian juga dengan bayaran yang bisa dilakukan melalui aplikasi mobile banking semuanya itu. Maka sebentar lagi tidak lama barang akan datang dan masyarakat harus repot-repot ke toko ataupun supermarket untuk membelinya, untuk santai maka barang akan datang dengan dirinya. Jadi stay di rumah, maka barang akan dikirim ke rumah. Memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, seperti halnya berbelanja dengan online.
Kelebihan belanja secara online, kita akan lebih mudah untuk berbelanja dengan tepat dan tidak perlu repot-repot ke tempat penjualnya. Namun, salah satu kekurangannya yaitu kita tidak bisa melihat langsung barang akan kita beli, sehingga kurang mengetahui keadaan barang yang akan kita beli. Apakah memang benar-benar bagus tanpa cacat ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, Balai Besar Pom di Serang menyelenggarakan kegiatan acara hari ini Baperan spesial dengan tema belanja online aman nggak sih? Agar masyarakat mengetahui positif dan negatif setelah langkah berbelanja online yang aman, utama untuk komoditas obat, kosmetik, obat tradisional, dan juga ada si Elis. Iya, semoga acara peran spesial hari ini bahwa pandemi COVID masih belum berakhir. Jaga dan jadilah konsumen yang cerdas dengan selalu cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi pada acara peran spesial hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan badan kita menjadi lebih sehat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta Baperan spesial hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kehadirannya, sambutan yang luar biasa. Semoga ini Baperan selalu dinanti ya Bu ya, karena manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Betul. Ya, Bu ya. Dan untuk Badan POM ya Bu ya di usia ke-21 tahun, semoga lebih terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Bu ya. Ya Sobat Emin, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break video berikut ini. Kita saksikan video profil Balai Besar POM di Serang.
Kembali lagi di Baperan Spesial mengusung tema belanja online aman nggak sih? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Balai, belanja online ini jadi perbincangan menarik karena gaya belanja masyarakat yang sekarang mulai beralih ya dari konvensional menjadi lebih suka belanja online nih. Tingginya minat masyarakat untuk berbelanja online juga dipicu oleh kemajuan teknologi. Namun tidak hanya itu, belanja online juga diminati karena menguntungkan bagi pelaku usaha dari segi finansial. Berdasarkan riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) yang dirilis pada bulan November 2020, alasan utama konsumen memilih belanja online yaitu pertama karena harganya lebih murah bila dibandingkan dengan belanja langsung di toko sebesar 15,2%. Kemudian belanja bisa dilakukan di mana saja ya selama ada gadgetnya sebesar 13,2%. Kemudian konsumen merasa lebih cepat dan praktis sebesar 10,3%, serta banyaknya diskon dan promo sebesar 8,3%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Snapcart pada periode 18 sampai 20 Mei 2021 terhadap 3.763 orang, diperoleh 3 kategori yang biasa responden beli secara online. Apa saja? Ada makanan olahan, kemudian personal care, dan bahan-bahan makanan. Untuk informasi lebih akurat dan lengkap, saya telah undang lengkap nih ya. Ini namanya paket combo koordinator Balai Besar POM di Serang ya, secara luring dan daring nih. Kita sapa dulu yang pertama nih ada Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Faisal Mustafa Kamil, SSI Apotek. Selamat pagi Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Kemudian ada koordinator di sebelahnya, ada koordinator kelompok substansi Infokom, Ibu Rati Heka Sasongko, Apoteker Emfam. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tiwi. Ya. Kemudian, nah yang paling pojok di sana ada koordinator kelompok substansi pengujian Ibu Hening Setiawati SPAM OPT. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Tiwi. Iya, sudah standby ya Bu ya dari tadi. Terima kasih ya Bu. Sobat Baperan Spesial. Iya. Kemudian ada yang secara daring kita sapa koordinator kelompok substansi pemeriksaan Bapak Prabandaru Bismo SPAM Apoteker. Selamat pagi Pak Bismo, saya panggil ya. Ya, selamat pagi Bu Tiwi, Bapak Ibu koordinator sekalian. Pak Bismo ya, salam sehat ya Pak Bismo di sana. Mudah-mudahan Pak Bismo selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian ada koordinator substansi penindakan Ibu Farida Ayu Widya Astuti SPAM Apoteker. Selamat pagi juga Ibu Farida. Pagi Mbak Tiwi, Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam Ibu. Sehat ya Ibu. Jadi ini namanya paket combo luring dan daring koordinator Balai Besar POM Serang. Sekalian mungkin masyarakat juga selama ini sering lihatnya Ibu Latih ya dalam Baperan. Nah, kali ini kita perkenalkan koordinator-koordinator dan kepala bagian yang ada di Balai Besar POM Serang. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih nih atas perkenannya Bapak Ibu hadir ya di Baperan spesial pertama di tahun 2022 ini. Nanti kita bahas lebih dalam tentang belanja online. Jangan kemana-mana, tetap di Baperan bedah peraturan online. Oke, jangan kemana-mana, sedang diputarkan video terkait ajakan Kepala Badan POM tentang jangan asal klik ya, tapi cek klik. Ya. Tadi kita sama-sama saksikan video kepala badan dengan judul jangan asal klik ya, tapi cek klik. Nah, lengkap ya, bukan klik tapi cek klik. Nah, ini menarik sekali ajakan dari kepala badan bahwa di tengah-tengah fenomena belanja online ini jempol tuh jangan asal gitu ya. Ini gimana nih Bu menanggapi soal edukasi ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Ya, tadi ya video semuanya sudah mendengar ya dan melihat video kepala badan terkait fenomena belanja online. Kalau dulu kan hanya ada 12-12 ya. Ya. Sekarang setiap bulan rasanya setiap ada ya. 11-11, 10-10 seperti ya. itu. Sepanjang tahun ya dia Bu ya. Sekarang ya pas banget hari ini 22 Pak Faisal ya. Jadi buat buat rekan-rekan di BPOM semuanya peserta Baperan mengingat tadi pesan kepala badan ya, kita jangan asal klik tetapi cek klik. Cek klik itu apa? Seperti bahasanya tadi klik ya, jadi terdiri dari 4 huruf yaitu K yaitu cek kemasan. Jadi jangan lupa sebelum kita mengklik check out ya di di akun belanja online kita, jangan lupa untuk walaupun belanja online tetap kita harus memastikan bahwa produk yang kita beli itu kemasannya masih bagus, masih utuh ya. Jangan sampai kemasannya sudah rusak atau warnanya sudah pudar atau mencurigakan nih dari warna kemasannya seperti itu. Kalau kita beli produk pangan yang dari kaleng misalkan pastikan juga dia tidak penyok dan sebagainya. Karena apa? Karena itu
bisa mempengaruhi, bisa juga kita curigai dia palsu atau misalkan bisa menjadi tidak melindungi lagi produk di dalamnya. Kemudian L yaitu cek label. Nah, pastikan labelnya itu memberikan informasi yang lengkap. Ya, jadi tidak hanya nama atau misalkan netonya aja atau harganya, tetapi juga ada informasi-informasi seperti produsennya, alamat produsennya, dan yang penting adalah izin edarnya. Pastikan semua produk obat dan makanan yang dibeli nih oleh para peserta Baperan itu sudah mempunyai izin edar BPOM. Ya, kita kembali terus ke yang huruf ketiga tuh, cek izin edar. Izin edar semua produk yang obat dan makanan yang beredar di Indonesia itu punya kewajiban untuk terdaftar di Badan POM. Jadi bagaimana cara cek izin edar nanti kita bisa bahas lagi ya belakangan. Dan terakhir adalah cek kadaluarsa, pastikan produk yang kita beli sebelum check out nih di belanja online, kadaluarsanya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang kan produk ada yang masa kadaluarsanya pendek ya, misalkan produk frozen atau produk dairy food, dan ada juga produk kosmetik yang hanya 2 tahun atau misalkan bisa ada yang 4 tahun. Itu sesuaikan sama kebutuhan kita. Pastikan kita mengecek tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa itu bisa ada yang tanggal bulan dan tahun. Misalkan nih tanggal 2 Februari ya 2022. Berarti produk itu masih bisa digunakan maksimal pada tanggal 2 Februari. Tapi kalau misalkan expire-nya atau kadaluarsanya itu hanya mencantumkan bulan dan tahun, misalkan Februari 2022. Berarti produk itu masih bisa digunakan sampai akhir bulan Februari 2022. Seperti itu Mbak Tiwi. Mudah-mudahan jelas. Klik ya Bu ya. Tadi Bapak bilang 22 ya Pak ya. Berarti sekarang lagi banyak diskon. Jadi jangan lupa nih yang mau belanja online, cek kliknya sebelum membeli secara online. Nah, tapi kan Ibu ya kalau misalnya udah mau deket gitu ya tanggal kadaluarsanya ya Pak ya. Tanggal udah kadaluarsa udah mau deket, mungkin warnanya udah pudar karena terlalu lama disimpan. Itu kan biasanya diskonnya juga banyak tuh ya Pak ya. Ya kan ada nih masyarakat nih pengen harga murah gitu ya, akhirnya membeli nih produk-produk itu. Apa sih Pak resiko yang dihadapi oleh konsumen nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Iwi ya. Jadi kalau kita belanja tadi, karena sekarang tren baru nih, belanja online. Kalau dulu kita hanya belanja offline aja ya. Ke toko langsung ya, ke toko Pak ya langsung. Jadi tapi sama-sama ada risiko sebenarnya. Jadi kalau dulu hanya ke toko, ternyata belanja online juga tempatnya macam-macam nih. Jadi pertama mungkin kita bisa ke webnya toko atau webnya produsen kalau dia bisa menjual langsung. Kemudian ada lagi yang kalau ini masih ada jaminan lah kalau dari produsen atau toko distributor ya. Kemudian ada lagi dari media sosial. Nah, yang media sosial ini yang agak ini juga dalam kadang-kadang banyak nakalnya juga ya. Ada lagi mungkin penyedia ya, tempat berjualan ya, marketplace mungkin yang tahu mungkin ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain. Nah, semua juga beresiko sih. Jadi untuk produk makanan ya, tadi yang banyak dibahas ya mungkin makanan sama mungkin alat-alat perawatan diri ya, mungkin jenis kosmetik. Ya, banyak dibeli masyarakat itu ya Pak ya. Jadi mungkin yang secara garis besar sih ada 2. Yang pertama mungkin produknya palsu. Ya palsu ya kita tahu mungkin nanti ada dari kuning ya, kalau hasil ujinya bagaimana. Jadi yang palsu ini berarti biasanya orang yang mengejar keuntungan dengan menyontoh lah, atau ini produk-produk di pasaran. Jadi ya ini produk palsu. Yang kedua adalah produk yang dibeli itu tanpa izin edar, berarti ada evaluasi baik keamanan, baik mutu dan lain-lain ya. Itu 2 resiko yang ada dari kalau kita membeli produk secara, kalau offline kan jelas kita bisa lihat tadi ada labelnya, kadaluarsanya kan, ada edarnya tidak. Nah kalau yang online kan kita nggak bisa lihat langsung. Kadang-kadang mungkin di webnya hanya foto pun kan
ya namanya foto dalam manipulasi ya bisa dibuat. ngambil ya Pak ya. Iya, dari sudut yang paling bagus. Mungkin ya. Iya. Jadi produk-produk ilegal gitu, produk-produk palsu yang dibeli masyarakat itu kan ada resiko efek samping jadinya ya Pak ya. Karena kita nggak tahu ya Pak ya isinya apa gitu ya, kandungannya apa gitu ya. Ya, jadi resiko itu tetap ada karena memang kadang-kadang kan bahan-bahan ini ya komposisinya nggak sesuai dengan yang terutama yang palsu ya kan. Palsu itu nggak ada jaminan ya Pak ya. Jaminan. Nah, Sobat Demin ini tim Balai Besar POM di Serang sih sudah menyiapkan nih Pak ya beberapa cuplikan berita yang mungkin terjadi kalau kita membeli produk yang palsu gitu ya Pak atau TIE. Bisa ditayangkan ntar kita lihat ya ini cuplikan beritanya apa aja nih yang sempat viral di masyarakat. Oke, gara-gara lipstik palsu bibir wanita ini bengkak. Aduh, coba ya. Bengkak gimana? Bukan seksi lagi ya. Ini kayaknya antup lebah kayaknya ya. Ini ada lagi viral gegara pakai hand body lotion palsu, kulit wanita ini jadi gosong. Murah kayaknya ya. Kulit murah bukan putih jadi gosong. Oke, ada lagi? Lula Kamal kena tipu. Oke, saat belanja beri tips bedanya produk asli atau palsu ya. Karena emang Ibu Dokter Cantik ini selalu mengedukasi juga ya, sama seperti kita gitu ya. Ya, ini ternyata sampai sebegitunya ya resiko yang dihadapi oleh masyarakat karena nggak hati-hati nih, nggak hati-hati belanja online. Pengaruhnya itu sangat luar biasa, mengganggu kesehatannya tadi sampai gosong. Itu gimana coba ya? Pasti uang yang dikeluarkan jadi lebih besar ya daripada lepean putih. Jadi ngobatin gosongnya malah jadi lebih mahal ya. Nah kita ke Bu Ning nih, Bu Ning. Kalau kita lihat nih tadi kan ngeri banget ya Bu ya, sampai apa namanya kayak diantuk gitu. Sedemikian rupa mengganggu kesehatan. Ini kira-kira apa sih Bu yang biasanya ditambahkan nih sama bahan-bahan yang abal-abal gitu ya? Kalau kita bilang ya Bu. Ya, jadi ini kita bicara tentang produk yang diawasi di Badan POM, khususnya di Balai Besar POM di Serang. Nah, di Serang ini tidak hanya mengawasi obat ya, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, dari yang telah kita uji di Balai Besar POM di Serang, melalui tren pembelian online, kita kan melakukan sampling pengawasan post market baik secara offline maupun secara online. Nah, secara online tadi disampaikan oleh Pak Faisal bahwa ada resiko bahwa produk tersebut TIE atau palsu. Nah, produk-produk yang TIE atau palsu tersebut, nah dari komoditi obat yang menjadi tren atau berdasarkan hasil pengujian kita itu diindikasikan bahwa ada obat palsu. Obat palsu itu tidak sesuai dengan zat aktif yang ada di label. Kemudian ada obat yang substandar. Obat substandar itu seharusnya kadarnya seharusnya 100% ya, 90 sampai 110% itu di bawah standar. Kemudian ya itu ada obat palsu, kemudian sebenarnya pabriknya sudah tutup tapi kemudian ada obatnya dan obatnya malah melebihi standar karena apa, dibuat di pabrik yang abal-abal. Pabrik yang abal-abal itu takarannya tidak sesuai dan tidak memenuhi standar syarat CPOB. Berarti kalau lebih harusnya 100 dia bikin 120 gitu ya Bu ya. Itu yang dikhawatirkan apa, kalau substandar tidak bisa mengobati penyakitnya. Kalau melebihi standar dia bisa
overdosis. Kemudian kalau diganti zat lain, ada nih obatnya di label dextromethorphan, kemudian ternyata setelah diuji CPM, misalnya seperti itu, dan ya itu tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari terapinya. Bukan mengobati jadinya ya Bu ya. Nah itu baru obat. Kemudian dari obat tradisional yang dipalsukan. Ini misalnya ada nih izin edarnya Depkes. Padahal seharusnya BPOM TR seperti itu. Nah, itu bisa kita deteksi juga ya secara ini ya. Karena biasanya sudah ber-BPOM. Di situ dituliskan di marketplace-nya. Tetapi sudah ber-BPOM tapi di bawahnya Depkes. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Nah, itu pernah kita lakukan pengujian juga dan mengandung bahan kimia obat. Padahal obat tradisional biasanya dikonsumsi rutin, kemudian dia tidak tahu berapa dosis yang ditambahkan bahan kimia obatnya. Ketika dia diminum rutin, itu akan menyebabkan efek samping. Efek samping pada organ-organ yang memetabolisme di hati, di ginjal itu akan berefek. Kemudian kalau untuk yang palsu, misalnya obat tradisional palsu itu tidak hanya mungkin BKO-nya saja yang ditambahkan, tetapi ada juga dia tidak memenuhi syarat air. Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat kadar air, tentu cemaran mikrobanya ALT segala macam tidak bisa dikendalikan. Tinggi ya Bu ya. Jadi tinggi. Kemudian selain obat tradisional, kita ada juga kosmetik. Nah, kosmetik ini dikhawatirkan ditambahkan bahan-bahan berbahaya. Seperti tadi disampaikan, kita tergiur dengan efek putih cepat, glowing cepat. Nah, itu kemudian ditambahkan bahan-bahan berbahaya yang seharusnya itu untuk nah, bisa ditambahkan asam retinoat, hidrokinon, kemudian merkuri yang itu dapat mengiritasi kulit. Nah, tadi justru bukannya putih tapi jadi gosong. Tadi dan lipstik tadi itu bisa ditambahkan ditambahkan bahan berbahaya merah K3, merah K10. Nah, itu juga bersifat iritatif apalagi untuk orang-orang yang sensitif dan alergi, mempunyai riwayat alergi. Seperti itu. Kemudian untuk pangan ini juga untuk yang tidak mempunyai izin edar biasanya diindikasikan bahwa dia bahan pengawetnya di atas standar, bahan pewarnanya menggunakan bahan berbahaya atau di atas standar, pemanisnya di atas dan itu yang biasa kita temukan di laboratorium untuk pengujian obat, makanan, obat tradisional dan kosmetik atau obat dan suplemen kesehatan yang diizinkan di Balai Besar POM di Serang. Jadi ini ya, kalau tadi yang gosong, bibirnya bengkak itu efek samping instan ya Bu ya, langsung terlihat. Berarti ada efek yang jangka panjang ya Bu ya, masih ada ancaman lain selain efek instan itu ya Bu ya. Bahan-bahan berbahaya yang ditambahkan itu tidak hanya berefek instan, tetapi juga ada yang berefek jangka panjang. Misalnya tadi merkuri, hidrokinon, efek jangka panjangnya apa? Dia bersifat karsinogenik atau genik. Kemudian bahan berbahaya yang ditambahkan pada pangan juga ketika kita rasakan, misalnya ada formalin, misalnya borak ataupun pewarna kain yang ditambahkan ke makanan, itu tidak langsung kita rasakan akibatnya. Itu dapat terakumulasi ke dalam tubuh dan dapat bersifat karsinogenik. Jadi udah tahu nih efek sampingnya begitu berbahaya banget bagi kesehatan. Apa masih mau gitu ya belanja produk TIE gitu ya Bu ya? Apa masih tergiur sama harga murah gitu ya, tapi nggak punya izin edar gitu ya? Kayaknya setelah diedukasi ini oleh Bapak Ibu langsung waduh gitu ya. Smart buyer. Iya, jadi konsumen cerdas gitu ya Bu ya. Nah, kita sapa dulu ya. Kita ada lomba tadi ya Bu ya, sudah diumumkan kita ada lomba makeup challenge. Kita sapa dulu teman-teman yang mengikuti lomba makeup challenge nih. Ada
Boleh ditampilkan peserta kita sapa dulu. Nanti ibu-ibu narasumber ini juga nih Pak ya, yang menilai. Pokoknya nanti ini apa namanya, Dewan Juri, keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat seperti itu ya Pak ya. Nah, ini ahli nih, ini ahli kosmetik, ya ini juga ahli makeup ini seminar juga ya, sering seminar ya. Oke, kita lihat nih. Jadi hanya kita pilih beberapa saja yang bisa mengikuti lomba makeup challenge ini. Ya. Peserta pertama kita dengan Ibu Siti. Masih online kan? Selamat pagi Bu Siti. Nggak kelihatan. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi kok. Ya. Sudah di-unmute ini Mas Admin? Udah disapain. Udah disapa. Oke, Ibu Siti, boleh dong kita lihat dulu, kita cek dulu nih Bu, makeup yang digunain udah aman belum ini Bu? Udah ada BPOM-nya ya Bu ya, sudah dicek? Oke, aman ya. Kemudian ada peserta kedua dengan Ibu Elis Sophia. Elis. Oh iya. Halo, siapa ya? Nyalain mic-nya. Oke, Ibu Elis. Ya, Ibu Elis sudah dicek ya. Makeupnya aman ya Bu, sudah berizin edar ya Bu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada peserta ketiga dengan Ibu Rahma. Iya. Mereknya apa? Untuk semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, jangan dimatikan. Jadi kami bisa lihat nih proses make up-nya seluruh peserta itu seperti apa. Oke, Ibu Rahma sudah bergabung ya? Iya, sudah Bu. Oke, udah dicek ya alat makeup peralatan kosmetik yang digunainnya. Iya, aman ya, sudah berizin edar. Kemudian selanjutnya ada dengan Ibu Roia. Oh iya, halo. Bu Roya sudah bergabung? Sudah. Bisa raise hand Ibu? Baru ini ngomong guys. Mic-nya di itu. Udah Kak. Halo. Oke, Ibu Roya. Ya. Ibu Roya belum membuka kameranya ya?
Kameranya, Bu Roya. Oh, boleh namanya di rename namanya Ibu Roiyah atau Ibu Retni? Ibu Roya. Oke, berarti peserta hari ini 4 ya untuk makeup challenge. Ada Ibu Rahma, Ibu Siti Ainun, Ibu Eli Sophia, dan Ibu Roiyah. Betul ya? Kita mulai saja, Ibu sudah siap ya dengan peralatan makeupnya. Nanti kita kasih waktu untuk makeup itu sekitar 10 menit untuk makeup. Nanti jangan dimatikan kameranya, kami bisa lihat proses makeupnya ibu-ibu ya. Kita mulai saja ya Ibu narasumber ya. Udah siap semua peserta ya? 10 menit mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Kita lanjut lagi nih 10 menit cukup ya Bu, kayak bikin mahakarya ya Bu ya. Cukup bikin mahakarya. Nanti kita sapa lagi teman-teman yang bermakeup. Nanti di sela-sela bincang-bincang kita nanti kita kembali, jangan dimatikan kameranya. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Bismo yang sedang online di rumah ya, Bapak sedang WFH hari ini ya. Betul, Bu. Pagi Pak Bismo. Ya, selamat pagi. Ya, tadi sudah dijelaskan nih Pak oleh narasumber yang hadir di sini Pak terkait resiko belanja online ya Pak ya. Karena ada kandungan-kandungan yang kita tahu yang itu mungkin berbahaya bagi kesehatan ya Pak ya. Nah, untuk pengawasan yang sudah BPOM, untuk pengawasan BPOM nih Pak yang sudah dilakukan terkait hal ini nih Pak, apa saja nih Pak? Oke, baik. Kamu untuk produk online ya Pak ya? Iya, jadi terkait dengan penjualan online yang makin marak, maka pada tahun 2020 Badan POM mengeluarkan peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Perka BPOM nomor 32 tahun 2020. Nah, kenapa Badan POM mengeluarkan peraturan Kepala Badan nomor 8 tahun 2020? Karena kita melihat adanya tren pergeseran dari belanja. Kalau dulu biasanya masyarakat belanja ke toko atau secara luring, sekarang apalagi dengan berkembangnya pandemi, maka peredaran secara daring makin tinggi, makin meningkat. Nah, menyikapi hal tersebut, maka keluarlah peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020. Apa saja nih Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan di peraturan Kepala Badan POM ini? Yang pertama, ada kewajiban apa-apa saja sih, komoditi obat dan makanan apa saja yang boleh diedarkan secara daring. Tentu saja salah satu persyaratan wajibnya adalah obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, obat kemudian pangan, itu harus punya izin edar. Itu adalah syarat utama untuk bisa dilakukan peredaran obat secara daring. Kemudian batasan, siapa saja sih yang boleh melakukan penjualan secara daring. Nah, di Perka BPOM ini dijelaskan bahwa penjualan secara daring bisa dilakukan oleh yang namanya PSEF, yaitu penyelenggara sistem elektronik farmasi. Apa sih PSEF ini, Bapak Ibu sekalian? Jadi ini adalah suatu, bisa berupa perorangan, bisa berupa lembaga atau perusahaan yang melakukan penjualan obat dan makanan yang dilakukan secara daring. Syarat-syaratnya apa? Tentu saja sama. Misalnya kalau kita buka toko secara daring, secara virtual, secara luring maksud saya, kan pasti ada perizinan. Entah itu SIUP-nya, entah itu izin yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Nah, sama ketika dilakukan perdagangan secara daring itu juga ada izinnya. Nah, di PSEF ini nanti Bapak Ibu sekalian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh PSEF. Tujuannya apa sih Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk menjamin bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara daring ini adalah pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kemudian ada batasan-batasan seperti komoditi, obat, kemudian makanan, kosmetik, obat tradisional yang tidak boleh dijual secara daring atau online. Untuk obat, Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipahami juga oleh sobat-sobat BPOM yang menyaksikan acara paparan ini, bahwa tidak semua obat bisa diperjualbelikan secara daring. Obat-obat yang mengandung prekursor, narkotika psikotropika,
Kemudian injeksi, selain insulin ya, kan injeksi yang lain juga banyak. Kalau insulin masih boleh, tapi injeksi yang lain itu tidak boleh. Itu tidak boleh diperdagangkan secara daring. Kemudian kosmetika juga sama seperti itu. Misalnya kosmetika yang punya kadar hidrogen peroksida di atas 6%, itu tidak boleh dilakukan penjualan secara daring. Ataupun kosmetika yang penggunaannya memerlukan bantuan dari tenaga medis, itu tidak boleh dilakukan secara daring. Pangan pun juga demikian. Untuk pangan PKMK, pangan keperluan medis khusus, itu tidak boleh diedarkan secara daring. PKMK ini apa sih Bapak Ibu sekalian? PKMK ini adalah pangan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi medis tertentu. Misalnya pangan diet khusus atau pangan untuk keperluan medis khusus. Ya, biasanya mungkin untuk yang diabetes ada pangan khususnya. Nah, seperti itu yang tidak boleh dilakukan secara daring karena butuh resep dokter untuk membeli produk-produk tersebut. Kemudian untuk pengawasan, tadi Bu Tiwi menanyakan pengawasan apa sih yang sudah dilakukan oleh Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM Serang. Kalau dari kami, Bapak Ibu sekalian, dari bidang pemeriksaan, kita ada pengawasan terhadap iklan online. Jadi Badan POM dengan UPT teknis di seluruh Indonesia itu sudah membagi, Bapak Ibu sekalian. Media-media yang diawasi itu dibagi rata ke seluruh balai. Jadi tidak ada media yang tidak diawasi di Indonesia ini untuk yang online. Nah, itu sudah kita awasi setiap bulan, kita melihat yang ditampilkan di media tersebut apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Itu kita laporkan ke Badan POM, dan Badan POM sudah tindak lanjut berupa misalnya bersurat ke industrinya atau bersurat ke asosiasi apabila dia ada di penjual online, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan sampling terhadap produk yang dijual secara online. Jadi kalau dulu sampling itu hanya dilakukan untuk produk-produk yang dijual secara luring, jadi kita datang ke sarana, kita beli produknya, kemudian kita uji. Sekarang seiring berkembangnya tren penjualan daring, kita juga melakukan sampling secara daring. Jadi kita beli produk secara daring, lalu kemudian nanti kita uji di laboratorium. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hening temuan-temuan apa saja yang diperoleh ketika kita melakukan pengujian. Mungkin seperti itu Bu Tiwi yang bisa saya jelaskan. Jadi untuk iklannya sendiri sudah diawasi dari ininya ya Pak ya, tema si iklannya ya Pak ya. Isi dari iklannya itu diawasi ya Pak, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian ini nyampling juga ya Pak ya, disampling juga untuk diuji gitu ya Pak ya, disampling juga untuk dilakukan pengujian. Begitu ya Pak ya. Oke, ini ada Ibu Aan Maulida. Ibu pasti kaget kenapa Ibu tiba-tiba muncul wajahnya ya Bu ya? Iya. Ya, karena kita juga selama acara ini memilih peserta fokus nih Bu. Peserta yang fokus mantengin kita dari awal sampai akhir, dan Ibu selamat Ibu mendapatkan hadiah menarik nanti dari panitia ya Bu ya. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus pantengin kita sampai akhir ya Bu. Iya. Oke. Nanti di sela-sela kegiatan juga akan dipilih nanti seperti Ibu Aan Maulida, jadi jangan kemana-mana dan tetap di-on-in kameranya. Oke, selanjutnya kita ke substansi penindakan dengan Ibu Farida. Oke, berarti lanjut lagi nih Pak dengan Pak Bisma. Masih on ya Pak ya? Masih, Bu Tiwi.
Untuk pengawasannya nih Pak, untuk pengawasan tadi secara online, itu apakah hanya untuk produk-produk yang berizin edar atau untuk produk-produk TIE juga Pak yang diawasi? Oke, baik. Jadi untuk pengawasan yang kami lakukan secara online, kita patokannya pada media yang mempromosikan, Bu Tiwi. Jadi baik itu marketplace, kemudian ada situs-situs yang memang khusus untuk jual beli. Nah, tempat-tempat seperti itulah yang kita melakukan pengawasan. Jadi ketika kita melakukan pengawasan tidak fokus pada misalnya, oh kita ngawasin yang kosmetik aja nih, tidak. Tapi kita lihat dari situs-situs penjualan tersebut, apa sih yang sedang mereka iklankan di sana? Apakah sesuai dengan ketentuan? Misalnya untuk pangan dia tidak mengandung klaim kesehatan, atau untuk untuk obat, dia tidak boleh mengiklankan obat-obat keras seperti itu. Jadi kita ngawasin ke sarana penjualannya seperti itu, Putri. Ya, jadi mengawasinya ke sarananya. Jadi di sarana itu ada produk berizin edar diawasi ya Pak ya. Yang TIE pun tetap diawasi ya Pak, nggak dilewatin ya Pak ya. TIE maupun yang punya terima kasih Bisma. Boleh kita cek dulu nih teman-teman yang sedang lomba makeup challenge. Kita lihat sudah sampai sejauh mana makeupnya, apa sudah selesai atau baru setengah jalan. Boleh ditampilkan peserta makeup challenge kita. Dengan Ibu Elis. Gimana Ibu makeupnya? Sudah sampai mana nih makeupnya? Udah pakai eyeshadow. Oke, sudah pakai eyeshadow. Ibu nih kalau makeup, bagian yang paling susah di makeup itu bagian mana Bu? Bagian alis. Bagian alis. Jadi alis sekitar membahana itu agak susah ya Bu ya? Iya, agak susah. Iya. Oke, lanjut Ibu. Boleh dengan peserta yang lain? Roya. Aduh, Ibu Roya kayaknya fokus banget nih dandannya ya Bu ya. Oh, ini kakak ya. Ibu, kalau make up nih sukanya pakai gaya apa Bu? Gaya soft natural atau ala-ala Korea atau ala-ala Jepang gitu Bu? Oke, fokus ya. Nih kayaknya nanti alis membahana itu ya, yang punya Syahrini kayaknya nanti dipakai. Lanjut dengan Siti. Ini berapa persen Ibu dandannya Ibu Siti? Sudah berapa? Bu jangan dimatikan dong Bu kameranya, saya nggak bisa lihat Bu. Ibu cantik kan? Ini udah berapa persen Ibu dandannya Ibu? Oke, masih di mute Bu, saya nggak dengar Bu. Makeup itu nggak harus cantik dari awal ya, karena makeup itu keterampilan ya. Makeup itu keterampilan, jadi yang biasa-biasa aja kalau di makeup bisa luar biasa, apalagi yang sudah luar biasa gitu ya. Oke, lanjut Ibu Titi, kemudian yang terakhir dengan Ibu Rahma ya. Aku jadi Yasma itu. Oke, ini lagi bikin alis apa ya Ibu Rahma ya? Biasa aja mah ngebingkai aja kok. Oke, ini kalau sehari-hari dandan atau enggak nih Bu? Atau panggil kakak ya? Kakak Rahma ya sepertinya ya? Boleh. Ini sehari-hari memang makeup kayak gini ya Kakak Rahma ya? Enggak, kalau kondangan aja. Oke, kalau kondangan. Kondangannya tiap hari ya? Enggak sih kebetulan. Oke, enggak ya. Lanjut ya Kakak Rahma. Ini kayaknya sebentar lagi selesai nih. Apa masih lama Kakak Rahma dandannya?
Ini baru alis doang kok, belum yang Baru lain. alis. Jadi pertama-tama diawali dari alis ya? Karena itu yang paling susah kan ya kalau kata orang-orang, jadi itu dulu deh. Oke. Oke, silakan nanti kalau sudah 10 menit akan di kode ya sama panitia supaya kita nggak kelewat. Oh, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi untuk peserta makeup challenge. Jangan manage waktunya ya. Oke, tadi Pak Bismo sempat bilang nih Bu Hening ya, kalau untuk sampel-sampel pengawasan itu setelah diawasi juga dibeli nih sampelnya ya, baik pangan, kosmetik gitu ya Bu ya, dibeli untuk dilakukan pengujian seperti itu ya Bu ya. Nah, selama ini hasil pengujian dari Balai Besar POM di Serang atas temuan sampel-sampel tersebut apa aja nih Bu biasanya Bu? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa UPT di Badan POM termasuk Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market. Nah, post-market pengawasan sampling dan pengujian. Nah, tadi yang disampaikan adalah resiko dari produk-produk yang PIE. Nah, produk-produk yang PIE ini sebenarnya apabila kita sampling, ini sudah langsung kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Langsung tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Karena dia tidak mengajukan apa produknya, untuk diverifikasi oleh Badan POM sehingga dinyatakan bahwa aman untuk diedarkan. Sehingga ketika kita temukan di peredaran, langsung kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Namun untuk penelusuran kasus dan untuk kepentingan pro justisia, kita produk-produk yang PIE ini. Dan produk-produk yang PIE ini memang biasanya bermasalah. Untuk obat, kita pada tahun 2021 ini menguji produk-produk yang PIE ini melebihi standar, melebihi kadar yang ditetapkan. Ada yang melebihi kadar yang ditetapkan, kemudian ada krim racikan yang tidak mempunyai izin edar dan itu mengandung bahan obat dan tidak mempunyai izin edar. Kemudian untuk obat tradisional ini ditemukan adanya BKO. Klaim pegel linu kita menemukan adanya analgesik yang ditambahkan, ada dexamethasone, kemudian phenylbutazone, kemudian untuk klaim stamina kita menemukan adanya sildenafil citrat. Nah, itu yang berbahaya karena kita menginginkannya kan obat tradisional, tapi ternyata tambahkan bahan kimia obat. Nah, itu yang kita uji di tahun 2021 untuk produk-produk PIE yang ternyata memang berbahaya. Jadi kalau ada tadi kan obat tradisional ya Bu, isinya malah bahan kimia obat gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya memang ada nggak sih, benar nggak sih klaim kalau di online itu banyak ya Bu ya, minum ini langsung begini, langsung begitu gitu tuh ya, langsung sembuh, langsung sehat gitu ya, itu berarti nggak benar ya Bu ya. Nah, kita jangan percaya dengan klaim yang langsung gitu. Ya, langsing Bu ya. Ya kalau langsing ya. Jadi diare. Betul. Jadi untuk klaim kalau obat tradisional itu tentu untuk maintenance, bukan untuk pengobatan. Nah, ketika untuk maintenance kita mengkonsumsi tidak dalam keadaan sakit dan kita mengkonsumsi memang untuk maintenance saja, jadi tidak langsung menyembuhkan, Jadi yang punya klaim ini bisa langsung cesplong, wah itu patut dipertanyakan karena biasanya obat tradisional memang efeknya tidak langsung cesplong. Nggak ada ya Bu ya instan itu ya Bu ya. Iya, tidak ada yang instan apalagi untuk obat tradisional. Iya, kayak cabai yang instan ya Bu. Cabai langsung pedas. Level berapa? Ya, oke. Jadi ingat ya, nggak ada yang namanya obat tradisional yang langsung instan, langsung
sep nggak ada ya gitu, semua ada prosesnya. Minum obat yang kimia aja juga ada prosesnya Bu ya, nggak satu kali minum langsung sembuh gitu ya Bu ya. Apalagi obat tradisional, apalagi kosmetik langsung putih 5 menit nggak ada ya Bu ya, gosong nanti ya. Dipertanyakan itu kalau Ya. 5 menit langsung putih itu Dan dipertanyakan apa dipertanyakan. komposisinya kapur atau apa gitu kan. Ya, jadi itu pentingnya jadi konsumen cerdas. Jadi kita nggak langsung ditelan mentah-mentah iklan-iklan yang ada di online. Karena memang kalau kita buka online itu kan beritanya luar biasa. Iklannya itu luar biasa gitu ya Bu ya, luar biasa iman hati nurani gitu ya. Oke. Nah, kalau di masyarakat nih Pak Bismo, kan kita sering dengar nih operasi cyber gitu ya, terkait penindakan gitu. Nah, karena ini mungkin masih agak-agak ranahnya pemeriksaan juga, mungkin ini ya kita bisa dikasih info lah sedikit nih, apa sih operasi cyber yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang gitu. Oke, baik. Jadi kalau tadi di bidang pemeriksaan kita melakukan pengawasan terhadap iklan, kemudian label produk yang kita sampling secara online, di substansi penindakan Balai Besar POM Serang kita ada namanya Cyber Patrol. Cyber Patrol juga merupakan kepanjangan dari Perka BPOM nomor 8 tahun 2020, di mana di sini kita lebih banyak mengawasi ke toko-toko online, e-commerce, atau media sosial yang secara aktif menawarkan produk-produk, terutama sasarannya adalah produk-produk yang TIE. Jadi ini juga untuk penting diketahui masyarakat oleh sobat-sobat BPOM bahwa kami juga melakukan pengawasan. Jadi kita melihat nih Bapak Ibu sekalian, yang aktif di media sosial melakukan penawaran atau menjual produk-produk TIE itu sudah kita tandain. Kemudian kita akan profiling mereka. Kita profiling apakah wilayahnya ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang. Kalau tidak ada, kita akan informasikan ke balai di mana wilayahnya ada di sana. Kemudian kita juga lihat aktivitasnya. Berapa banyak sih produk yang dijual belikan. Nah, itu juga nanti ujung-ujungnya kita bisa lakukan pro justisia apabila memang sudah. Nah, ini dilakukan kapan saja nih? Saya dilakukan setiap bulan dalam 12 bulan. Jadi kita tiap bulan melakukan pengawasan ini. Jadi tiap hari ada teman-teman dari bagian penindakan yang memang pekerjaannya buka-buka internet. Bukan belanja ya Bapak Ibu sekalian, tapi mengawasi apa-apa saja yang ada di media sosial atau e-commerce. Seperti itu. Berarti rutin dilaksanakan ya Pak? Iya, tiap bulan kita melakukan ini sampai dengan akhir tahun. Oke, setiap bulan dilaksanakan. Berarti ini juga salah satu upaya untuk memberikan perlindungan tentunya ya Pak ya untuk masyarakat Banten dan sekitarnya gitu ya, bahwa memang BPOM itu tidak hanya melakukan pengawasan dengan fisik gitu ya, yang ada di depan mata dengan datang-datang ke sarana distribusi produksi, tapi juga tetap melakukan pengawasan di secara online gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Nah, setelah dilakukan tadi itu Pak operasi cyber dilakukan setiap bulan. Nah, lalu apa nih Pak yang dilakukan oleh BPOM terhadap temuan-temuan yang dari operasi cyber tersebut Pak? Ya, jadi kita ada beberapa hal yang kita lakukan terhadap hasil temuan dari operasi cyber. Yang pertama kita akan melaporkan ke Direktorat di Badan POM, Deputi 4, bidang penindakan. Jadi terhadap situs-situs, e-commerce maupun media sosial yang melakukan promosi produk-produk yang TIE itu untuk dilakukan take down. Nanti dari Badan POM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan take down terhadap sarana tersebut. Kemudian hasil operasi cyber seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika dia dilakukan secara masif, kemudian wilayahnya ada di Banten, itu tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan target operasi penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang. Sudah ada beberapa hasil operasi penindakan dan sudah dapat putusan pengadilan itu berasal dari hasil pengawasan cyber patrol. Jadi tidak hanya kita take down, tapi juga beberapa kita lakukan pro justisia. Oke.
Jadi BPOM memang nggak bekerja sendiri ya Pak ya, tapi tetap bersinergi dengan kementerian lain, dengan lembaga lain ya Pak. Kalau dalam hari ini dengan Kominfo seperti itu ya Pak ya. bahkan ke dalam pangan. Kemudian untuk makanan yang ngejreng-ngejreng, misalnya ditambah merah yang merah ngejreng, rambut nenek biasanya seperti itu saya tambahkan rodamin B, pewarna pakaian yang ditambahkan ke dalam makanan. Misalnya yang kuning, berwarna kuning ngejreng sekali itu biasanya ditambahkan metanil yellow. Nah itu yang apabila masuk ke dalam tubuh kita terakumulasi tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh, kemudian dia merusak organ-organ tubuh kita. Itu sangat berbahaya sekali dalam jangka waktu panjang ya. Ya jadi untuk Ibu An tadi banyak ya untuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan itu banyak. Ya salah satunya tadi yang disebutkan itu di kosmetik tuh yang tidak boleh digunakan adalah asam retinoat, kemudian merah K3, merah K10, tapi pasti banyak lagi ya Bu ya yang lainnya. Kemudian pada pangan tadi yang sering disalahgunakan ada formalin, boraks, kemudian rodamin B dan metanil yellow. Itu bahan-bahan yang harus diwaspadai seperti itu ya Bu ya. Oke, ini dari SDN Parakan 2 nih Bu. Izin bertanya untuk make up yang baik jika kita menggunakannya ada jangka waktunya atau tidak. Mungkin sudah dibuka gitu ya, sudah dibuka berapa lama gitu ya dari dibuka itu bisa digunakan gitu ya. Karena mungkin kalau jarang dandan itu agak bertahun-tahun sepertinya Bu baru habis ya. Boleh ini dengan Ibu Rati bisa dibantu untuk menjawab Ibu dari SDN Parakan 2. Terima kasih Mbak Tiwi. Ini yang nanya justru Bapak ya, Pak Muhammad Endang. Tadi saya nangkepnya dipikir kita make up berapa lama nih, boleh make up berapa jam, bukan ya, bukan seperti itu ya. Ini lebih ke ketika kita sudah buka produknya itu tahan berapa lama. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita tetap membeli produk, tetap memperhatikan tanggal kadaluarsa dan selain itu juga kemasan. Jadi kalau misalkan walaupun kadaluarsanya masih jauh, tapi ketika kemasannya itu sudah tidak utuh, itu pasti akan mempengaruhi mutu dari produknya. Nah demikian juga apabila kita misalkan membeli kemudian sudah membuka kemasan, itu pasti ketika kita yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan di label kemasan produk itu. Misalkan ketika produk yang kita beli di labelnya tertulis simpan di suhu di bawah 25. Nah, supaya produk itu tetap bagus sesuai sampai dengan tanggal kadaluarsanya, maka kita harus menyimpan di bawah suhu 25 seperti itu. Jadi pastikan pada saat menyimpan produk yang belum kadaluarsa tapi sudah kita buka itu sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan juga wadahnya tetap tertutup dengan baik sesuai dengan petunjuk cara menyimpan dan wadahnya tertutup dengan baik seperti itu. Selagi masih sesuai dengan petunjuk penyimpanan dan masih juga dalam masa umur simpannya belum kadaluarsa, maka produk itu harusnya masih bagus. Masih bagus ya. Oke. Tapi tadi boleh juga tuh Bu, kalau misalnya kita bermakeup berapa lama itu nanti tentu sama kulitnya ya Bu ya. Nanti kalau itu tergantung ya. Itu mah tergantung kondisi setiap orang ya pastinya. Itu nggak bisa kita generalisir. Dan kayaknya lebih cocok dokter kulit yang lebih yang menjawab. Kapan kita bisa juga undang dokter kulit ya kita ngomongin. Dulu kita udah pernah ya, waktu yang tahun 2020 ya, mengundang dari dokter dari itu ya, itu dokter kulit. Betul ya, kita juga udah bahas tuntas itu. Nah tapi ada fenomena juga nih Bu, kalau di masyarakat tuh, gimana kalau yang make up-nya itu bergantian tuh Bu? Bener nggak sih Bu kalau pakai make up tuh pinjam-pinjaman gitu tuh Bu?
Pastinya beresiko ya, walaupun misalkan bukan di era pandemi COVID lah, itu pasti ada resiko. Ketika sesuatu kita gunakan bersama, ya pastikan memang alat-alat yang kita gunakan adalah memang apa namanya milik kita sendiri, tidak digunakan bersama untuk mengurangi resiko tadi ya, resiko yang tidak kita inginkan, baik itu apa namanya penularan virus maupun dari resiko-resiko penyakit yang lain. Oke, jadi barang pribadi ya, kosmetik itu ya Bu ya, bukan barang milik bersama ya. Oke, kayak suami gitu ya Bu ya. Punya pribadi ya, jadi jangan jadi layangan putus. Oke, kembali lagi ke layangan putus ya. Boleh kita cek ini sudah 10 menit atau belum ya panitia? Sudah. Oh berarti sudah di selesai yang makeup ya. Boleh kita lihat hasilnya. Nanti kita nilai oleh dewan juri yang hadir pada hari ini, ada Pak Faisal, Ibu Rati, dan Ibu Ning. Nanti bantu nilai ya Bu ya. Ini kalau perempuan pakai indra semua ya. Semua indra ini di boleh silahkan Bapak. Oh nilai dong Pak. Bapak ini kan ini penilai istri danan di rumah gitu ya Bu ya. Silakan dari sudut pandang pria. Oke. Dari sudut ada yang belum punya pena. Boleh. Yang pertama dengan siapa? Ibu Ro'yah, boleh ditampilkan, dibesarkan kameranya. Ini yang terang ngadep kameranya. Ibu Ro'yahnya Ada catatan nggak? kelihatan Ibu? Oke. Ini Ibu Ro'yah. Ini make up-nya temanya apa ya Bu ya? Ada temanya nggak nih? Sederhana tapi maksimal atau ini boleh dilihat yang ini Pak? Oke. Ini dengan Ibu Ro'yah, ini namanya make up sederhana hasil maksimal sepertinya gitu ya, karena Bu Ro'yahnya belum menjawab ya. Oke, ini biasa dipakai Ibu Ro'yah sehari-hari nih ya. Oke. Iya. Bu Ro'yah, kenapa Bu Ro'yah meninggalkan saya, Bu Ro'yah? Oke, kita ke peserta kedua setelah dinilai. Oh, ini ada lagi. Ibu. Kakak, ibu guru atau kakak guru? Iya. Boleh kita ke peserta selanjutnya? Kita ke peserta kedua. Ibu terima kasih make up-nya Ibu Ro'yah. Peserta kedua dengan Ibu Siti. Oke, ini Ibu, ini kakak guru atau siswa ya? Siswa. Oke, ini juga ya. Oh, siswa, dengan siswa kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 3, Alia. Kelas 3 Alia, kelas 3 Alia. Berarti terakhir ya, terakhir di jenjang Alia ya. Ini namanya makeup muslimah atau apa ya namanya? Temanya apa nih? Temanya makeup natural dengan tampilan elegan. Natural dengan tampilan elegan. Ya, ini hari-hari atau kayak tadi kakak Norma kalau kondangan aja? Kayak acara-acara tertentu. Oke. Memang suka makeup ya? Ya, tapi buat acara doang. Oke. Yang juri sudah dinilai untuk yang kedua. Oke, ini peserta terima kasih ya, makeupnya luar biasa. Boleh peserta yang ketiga? Udah.
Peserta ketiga dengan Kakak Rahma. Boleh lihat sini Kakak Rahma. Oke, dinilai dulu. Ini make up kondangan gitu ya namanya. Atau make up apa nih? Tadi kita lihat katanya kalau make up kalau pas kondangan aja ya. Jadi namanya make up kondangan. Ini ada arah ininya nggak kiblat-kiblatnya nih? Aduh kiblat udah kayak mau sholat ya. Korea, Jepang atau mana gitu? Oh, masih di mute Kakak. Lupa. Oh ya lupa dah. Jadi ini tuh konsep makeupnya makeup yang banyak di request sama klien-klien makeup kalau misalnya mereka mau pre-wedding atau sebatas acara-acara biasa bukan yang wedding ya. Kayak gitu. Kiblatnya kalau ini stylenya lebih ke arah Korea sih. Oke. Korean style ya. Oke, terima kasih luar biasa. Nanti boleh berarti ya di calling-calling ya. Tapi saya kalau dandannya kalau mau ke kantor tapi nggak bisa dandan ya. Nanti panggil Kakak Rahma kayaknya ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih Kakak Rahma. Selanjutnya nih yang terakhir, peserta terakhir. Oke. Bu Elis sepertinya sinyalnya bermasalah ya, karena tadi Bu Elis juga udah make up ya, tapi pas bagian penilaian Bu Elisnya terpental karena sinyal. Aduh. Ibu. Ya, untuk Ibu Elis menggunakan jadi itu, dengan berat hati Bu Elis mohon maaf, cuma tiga yang bisa kita nilai. Halo Bu. Ya. Untuk Elis pakai Oke, Bu Elis silahkan. Di akun Adnan Bu, coba tuh di kamera Adnan. Nah itu. Halo Bu. Untuk Elis di akun Adnan tuh Bu. Oke, ini siswi juga ya? Iya, kelas berapa ya? Boleh tahu adik Elis? Kelas 10. Kelas berapa? Kelas 10. Oke, kelas 10 dari sekolah? Oh, Keramat Watu. SMA Keramat Watu. SMN 1 Lebak Wangi, Bu. Lebak Wangi. Oke, Lebak Wangi. Oke, silakan dinilai Ibu. Ini Kak adik Elis dari Lebak Wangi. Sudah dinilai? Oke, terima kasih. Nanti kita umumkan untuk pemenangnya di akhir acara. Jangan kemana-mana. Terima kasih ya, Adik Elis ya. Iya, Bu. Nah, ini ada foto juga nih. Ada satu foto nih yang mau di-share oleh panitia. Kira-kira fotonya siapa? Gimana Bu tadi Bu? Make up-nya kan 10 menit simple ya Bu ya. Jadi emang simple-simple semua nih. Gitu ya. Tapi luar biasa. Ada mahakarya nggak Bu? Mahakarya semua ya. Gitu. Karena ini adik-adik juga kan yang dari Oke, lagi di-share. Oke. Nah, ini dia video yang beruntung kedua. Peserta terfokus yang sedang senyum-senyum di sana. Halo. SDN Parakan 2, Bapak Muhammad Endang Gunawan. Bapak Endang, halo. Oke, Bapak Endang, Muhammad Endang Gunawan. Selamat Bapak mendapatkan hadiah menarik dari BP POM Serang. Oke ya. Bapaknya terlalu fokus sepertinya ya, sedang. Oke. Ini selanjutnya ada terakhir nih untuk pertanyaan untuk narasumber.
Jadi sebagai konsumen ini kita harus hati-hati ya Bu Rati ya untuk memilih produk yang baik, produk yang aman, jangan sampai kita salah pilih karena di luar sana masih banyak produk ilegal atau palsu ya Bu yang beredar secara online. Nah, bisa nih Bu bagi-bagi info, tips kepada peserta Baparan yang hadir pada hari ini. Bagaimana sih tipsnya cara agar kita terhindar produk-produk yang TIE tadi tuh Bu yang tidak memenuhi keamanan mutunya itu ya Bu ya, gimana nih? Bisa dibagi tipsnya Ibu? Oke, makasih Mbak Tiwi. Pastinya ya kita di zaman sekarang nggak bisa menghindar dari belanja online. Saya pun juga lebih suka ya belanja online karena pasti lebih mudah, lebih praktis, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Yang pasti seperti ini tipsnya ini khusus untuk produk obat dan makanan pastinya ya. Sama seperti produk yang lain, kita harus memilih toko online yang terpercaya. Kalau ada official store-nya, pilihlah yang kita membeli di official store-nya. Kemudian kita cari nih yang reviewnya bagus-bagus ya. Reviewnya bagus, sudah banyak yang memberikan review yang bagus untuk toko online ini. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya iklan, endorsement dan sebagainya. Ya, pastikan produk yang kita beli tadi harus sudah punya izin edar. Karena tadi yang sudah dijelaskan Pak Faisal di awal, ketika tidak punya izin edar, berarti dia tidak melalui tahap evaluasi. Ketika tidak ada yang mengevaluasi, berarti tidak ada tuh di sini yang menjamin bahwa produk itu aman. Nah, yang pertanyaan besarnya, gimana nih masyarakat awam bisa cek izin edarnya? Kadang-kadang kita lihat di toko-toko online semuanya ada kok, ada BPOM-nya gitu, tapi kita nggak tahu tuh itu BPOM-nya asli atau buat-buat sendiri, seperti itu kan yang dikhawatirkan masyarakat. Jangan khawatir, kita juga ingin membantu masyarakat juga supaya lebih cerdas. BPOM itu mempunyai aplikasi yang bisa diinstal di HP smartphone kita ya, di smartphone kita. Jadi semua kan pasti ini punya di zaman sekarang sudah punya smartphone ya, udah jarang ya yang HP-nya monokrom ya. Nah, jadi kita manfaatkan tuh smartphone kita untuk membuat kita menjadi konsumen yang cerdas dengan cara menginstal aplikasi BPOM Mobile. Sudah ada tuh di layar ya. Di aplikasi ini kita bisa cek nomor izin edar. Bisa dari nama produknya, kalau ada nomor izin edar di kemasannya itu bisa dari nomornya, atau juga bisa kita cek dari produsennya. Atau kalau yang mager-mager, nah di BPOM Mobile itu ada menu scan. Ya, jadi tinggal kita scan. Jadi di produk-produk yang sudah terdaftar di Badan POM itu pada kemasannya, pada labelnya itu diwajibkan untuk mencantumkan 2D barcode. 2D barcode yang nanti ketika di-scan menggunakan aplikasi BPOM Mobile akan langsung keluar itu nomor izin edarnya, pabriknya, alamatnya. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita membeli sesuatu secara online, pastikan harus cek izin edarnya tadi dulu. Karena kalau sudah punya izin edar berarti sudah ada yang menjamin bahwa produk itu aman dan juga bermutu, seperti itu. Berarti belanja online aman gak sih? Aman ya. Jadi kesimpulan aman asal jangan lupa tadi cek klik, jangan lupa cek klik, kemudian tadi pilih toko terpercaya, jangan terpengaruh endorse-nya artis A atau orang terkenal siapa gitu ya, tapi tetap pastikan produk yang kita mau beli sudah terdaftar melalui aplikasi ini ya, BPOM Mobile gitu. Jadi aman ya Ibu, Bapak dan adik-adik semua, belanja online itu aman. Tambah satu. Oke Pak. Tadi dari luar kan official store. Official store. Satu lagi jangan percaya dengan harga. Oke. Yang murah kadang-kadang official store-nya harganya sekian, tapi nanti ada toko lain yang harganya mungkin lebih murah. Nah, kita harus curiga juga, kenapa sih dia jual lebih murah? Pasti ada sesuatu nih kalau tanda petik lagi mungkin. Jadi ada kualitas dan harga gitu ya Pak ya? Bisa gitu ya Pak? Ya, kurang gitu ya. Jadi belanja online itu aman selama konsumen itu tetap memperhatikan tadi tokonya harus terpercaya, kemudian lihat reviewnya begitu ya, lihat review, kemudian jangan terpengaruh sama harga murah, tapi memang harus di cross check ya Pak ya, cross check lebih lanjut. Dan yang ketiga tadi harus dipastikan sudah berizin edar melalui aplikasi tadi BPOM Mobile. Selama satu lagi jangan lupa unboxing. Jangan lupa unboxing betul Pak.
Betul, betul, betul. Apakah benar? Kita harus unboxing dulu kan? Iya. Moderator kalau unboxing. Jangan lupa di video biar bisa dibalikin ya, Bu. Aduh, luar biasa. Jadi aman selama tadi dicatat tips-tipsnya dari narasumber. Tadi ada dari Pak Fai, dari Bu Rati, dan dari Bu Wening, itu dicatat. Jadi selama itu dilakukan, tetap berhati-hati ya. Ikhtiarnya harus jalan. Jadi ikhtiarnya harus lebih kenceng ya dibandingkan belanja langsung ya. Oke, ada kita mau kuis nih sebelum nanti kita tutup, kita mau ada kuis dulu, kuisis ya, nanti ada 3 orang yang berhak mendapatkan hadiah menarik dari tim BB POM Serang. Buat teman-teman yang berhasil memperoleh nilai 3 tertinggi, begitu ya panitia ya. Boleh silakan di-share untuk link kuisisnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta Baperan Spesial. Gimana? Apakah sudah siap untuk kita ikut acara kuis? Mohon ditunggu sebentar. Kita akan share untuk linknya, nanti silakan bergabung. Kuisnya nanti menggunakan kuisis ya Bapak Ibu. Nah, silahkan diklik untuk link yang ada di kolom chat. Tinggal diklik aja untuk linknya, nanti langsung akan terhubung di aplikasi kuisnya. Oke. Silakan menjadi terhadir acara hari ini. Apakah sudah ada yang bergabung? Kita lihat ya. Kita share screen. Untuk, nah, apakah ada yang sudah join? Kita masih tunggu. Kita masih tunggu. Pak Nananya. Ini. Ya. Sudah bergabung Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sudah berapa ya? Kita tengok dulu ya siapa yang sudah join. Sudah ada 13 peserta. Apabila ingin langsung ini masuk ke kuisis bisa klik joinmyquiz.com, nanti silahkan masukkan kode 678285. Kita tunggu sampai 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa bergabung semuanya. Peserta yang hadir silahkan diklik di kolom chat sebelum kita mulai kuisisnya. Akan ada hadiah yang menarik untuk 3 yang tercepat dan benar. Ya, jadi yang menjawab dengan benar dan cepat nanti akan ada poin tertingginya. Kita ambil 3 pemenang teratas untuk mendapatkan hadiah menarik dari Balai Besar POM Serang. Sudah ada 15, siapa saja ini? Tia, Hani, Cantigi, Adnan, Edi, Roya, Bapak Gunawan, Bunda siapa ini? Bunda siapa? Mungkin bisa diganti namanya. Namanya nama peserta Bapak Ibu ya. Supaya, oh oke. Dengan nama aslinya. Peserta yang belum bergabung atau mau klik, silakan nanti dengan nama pesertanya
Jangan titik-titik. Titik-titik nanti kalau dapat hadiah, hadiahnya nggak bisa dikirim nanti ya. Namanya titik-titik, susah nanti kirimnya. Kita masih tunggu. 16 peserta masih join. Ada lagi? Oke. Itu yang tadi. Gimana sananya nih, Mas? 16 susah. Oh, ada lagi masuk CY. Silakan yang Nindita Melianingsih. Sudah bergabung, kita tunggu. Sampai hampir sebagian peserta sudah masuk. Silakan diklik link yang ada di room chat. Sudah dikirim kembali oleh panitia. Tinggal diklik, nanti akan langsung masuk. Jangan lupa masukkan nama Bapak Ibu sesuai nama peserta, supaya kita nanti memudahkan untuk mengumumkan dan nanti pengiriman hadiah bisa sampai. Kita tunggu. Ini bukan. Kita tunggu, sudah ada 18 yang bergabung. Nah, tambah lagi. Sebelum kita start, Rati Panca Dewi. Kita tunggu beberapa menit lagi, 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Supaya banyak, supaya tambah seru. Supaya tambah seru kuisnya. Kuisnya tidak susah kok. Tidak susah. Kalau Bapak Ibu tadi nyimak materi yang disampaikan oleh narasumber pada acara hari ini, ada sedikit selip-selipan soal yang ada di kuis ini. Jadi yang nyimak pasti bisa jawab. Oke, jangan sampai terjebak dengan pertanyaan. Mungkin bisa belajar dulu, nggak usah belajar ya, Bu Tiwi. Iya. Mudah ya. Mudah. Kalau menyimak dari awal mudah. Iya, nggak usah belajar. Dicermati nanti jawabannya siapa yang lebih cepat menjawab dan jawabannya paling cepat dan benar, poinnya akan besar. Nanti akan diambil 3 pemenang. Hadiahnya menarik Bapak Ibu. Jadi yang belum bergabung kami tunggu. Kami tunggu yang belum bergabung. Kita sepakati 11.08 ya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama. 11.08 kita akan mulai. Yang belum bergabung kita masih tunggu 1 menit lagi. Disiapkan gadgetnya, disiapkan sinyalnya, supaya nanti bisa menjawab lebih cepat dan benar. Oke, masih belum nambah nih, masih 21 yang masih di chat room, yang masih di Zoom. Silahkan dilihat di chat room-nya, ada link kuisnya. Oke, sebentar lagi kita mulai. Mohon ditunggu, mungkin ada yang masih persiapan gadgetnya, atau mungkin lagi pasang charger biar full charge. Oke, 11.08 Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silahkan menjawab. Oke. Ayo Bapak Ibu, silahkan dijawab pertanyaannya. Jangan sampai terjebak oleh soal yang ada di kuis. Oke, yang pertama Bu Utami Pratiwi masih menduduki 920 poin. Bu Pratiwi ini masih ada peluang untuk dikejar.
atau bisa saja menduduki peringkat pertama. Nah, yang kedua Ibu D, poin 1720. Nah, kuis masih berlangsung. Oke, Mbak Rahma, Normalita, habis make upan langsung ikutan kuis. Oke, Bu Dia. Wah, Bapak Edi langsung mengejar di posisi nomor 3. Wah, ini Mbak Rahma, Normalita. Wah, baru nyampe posisi 1 udah turun lagi. Bu Tia. Nah, ini ada yang sudah mau menjawab pertanyaan terakhir nih. Posisi masih bisa dikejar. Nah, siapakah yang akan menduduki 3 peringkat teratas? Ada yang masih jawab 1 atau masih jawab 5 pertanyaan sudah selesai? Kita lihat. Nah, posisinya apakah sudah? Oke. Oke. Bapak Edi masih. Oke, ini kita ambil 3 teratas. Ya, Oke. 2 tempat lagi berarti ya. Ya. 2 tempat lagi nih. Posisi kedua dan ketiga nih. Tinggal posisi ketiga ya. Posisi Ya, kedua kita sudah lihat posisi diisi ya. ketiga. Siapa? Wah. Oke. Masih kita tunggu. Ada lagi kah? Nah, Panjangan sudah. dari ceklik adalah Tuh, masih ada yang ceklik ya, Pak ya? Apa? Kita tunggu. apa? Kita tunggu. Tahun ini Badan POM 21 ya? Iya. Ceklik, jangan lupa ceklik tadi apa? Tanya awas terjebak atau panjangan dari Badan POM. Media sosial mungkin berkunjung dulu di IG-nya baru bisa jawab. Nah, Nindita Melianingsih 3.500 tertinggi. Rahma ini tidak bisa berubah. Nah, ini masih bisa digoyang belum ini Mbak Rahma atau sudah PW? Oke. Wah, Mbak Rahma ini kayaknya bergeser. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada yang belum selesai menjawab? Oke, Raras Ilham, Hani Ceye, Aan Maulida. Oke. Masih? Oke, sepertinya sudah semuanya menjawab atau ada yang masih menjawab? Boleh. Silahkan yang belum menjawab. Bapak Ibu, nomor 1 masih diduduki oleh Nindita Melianingsih. Apakah posisi Ibu Nindita bisa bergeser ataukah tetap di situ atau tetap PW di situ? Oke. Ada lagi yang belum selesai menjawab? Bapak Adnan, apakah masih lanjut lagi? Oke. Lanjut Misalnya, Ibu, sinyal ini. Sinyalnya ya Pak. Sinyalnya the best in road. Oke. Kita tetapkan sudah waktunya. Oke. Kita hitung ya, ditutup ya. 3 ya, hitungan 3. 3, 2,
2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kuisnya. Boleh disebutkan untuk juara. Untuk 3 pemenang teratas, Nindita Melianingsih, Rahma Normalita, dan Bunda. Sinyalnya ya. Oke. Yang pertama adalah Nindita Melianingsih, yang kedua Rahma Normalita dan Bunda. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di kuis Baperan spesial. India. Nantikan kehadiran kami nanti setiap bulannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Tiwi. Oke, terima kasih Mbak Wulan sudah memandu kuis kita di hampir siang hari ini ya. Saya sebutkan lagi tadi Ibu Nindita ya, Ibu Rahma dan Bunda nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman hadiahnya ya. Dan tadi untuk foto peserta terfokus ada Mbak Aan Maulida, Muhammad Endang Gunawan juga akan mendapatkan hadiah menarik dari tim. Nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman alamatnya. Dan yang ditunggu-tunggu untuk 2 peserta make up terbaik ya. Untuk dua peserta make up terbaik. Yang pertama, diumumkan ya Bu. Saya apa Ibu nih? Boleh ya. Yang pertama ada Kakak Rahma Normalita. Selamat Kakak Rahma. Dan yang kedua ada Kakak Siti Ainun Zuria. Ya, selamat ya untuk Kakak Rahma dan Kakak Siti. Nanti 2 orang ini akan mendapatkan hadiah dari tim Balai Besar POM di Serang. Dan untuk 4 peserta, Kakak Rahma, Kakak Siti, Kak Roya dan Kakak Elis akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000 ya. Nanti akan dihubungi panitia untuk konfirmasi nomor telepon yang digunakan. Oke, selamat ya. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk pemenang kita di hari ini. Nah, kita di penghujung acara ini. Kuis sudah dibagikan, hadiah juga udah dibagikan. Udah habis ya bandar gitu ya. Boleh nih. Mengingatkan dari panitia Bapak Ibu yang hadir di Baperan jangan lupa mengisi daftar hadir, linknya sudah ada di room chat ya. Terima kasih. Nah, di penghujung acara boleh nih yang kita pernyataan closing statement terkait acara kita di hari ini boleh diwakilkan oleh oleh Ibu Ratih, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Ya, meringkas aja yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain bahwa di era revolusi industri 4.0, kemudian juga di era pandemi seperti ini, belanja online pasti sudah tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah mencerdaskan diri kita sebagai konsumen supaya kita dengan kondisi belanja online sekarang tetap bisa terhindar dari produk yang tidak bermutu dan tidak aman. Jangan lupa selalu cek klik, cek kemasan, cek label, dan cek izin edar. Apabila ada yang meragukan atau ada yang ingin dilaporkan, silahkan menghubungi UPT BPOM terdekat. Untuk di Provinsi Banten bisa menghubungi Balai Besar POM di Serang dengan mudahnya ya, bisa melalui hotline kita atau melalui media sosial kita. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Berarti kita memang harus jadi konsumen cerdas, konsumen yang cerdas untuk bisa melindungi diri sendiri. Tentunya keluarga juga ya Bu ya, kalau kita bercerdas. Boleh nih yang terakhir saya minta doa dan harapan. Ini kan ulang tahun Badan POM nih yang ke-21 ya. Boleh dong dari narasumber kita nih apa sih doa dan harapannya di ulang tahun yang ke-21 ini untuk Badan POM? Boleh dari Pak Faisal dulu. Di harapannya Badan POM atau harapan untuk Badan POM? Ya, harapan untuk Badan POM. Ya. Atau doanya untuk Badan POM. Harapannya sih sebenarnya bukan Badan POM, masyarakatnya makin cerdas, makin aware lah terhadap diri sendiri, terhadap keluarga dan lingkungannya, supaya kalau ada apa-apa yang terkait dengan obat dan makanan
bisa melaporkan ke Badan POM. Nah, karena Badan POM sendiri sebenarnya secara sumber daya masih kurang untuk pengawasannya belum bisa maksimal. Nah, jadi dengan dibantu oleh laporan dari masyarakat ya kita bisa lebih meningkatkan pengawasan kita. Bu Rati? Saya simpel aja ya. BPOM semakin jaya sehingga makin diakui oleh masyarakat nasional dan internasional kompeten dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak bermutu. Dan ya, terima kasih. Silakan terakhir Bu Ning. Ya, jadi harapannya untuk Badan POM, semoga Badan POM semakin dikenal oleh masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, dan kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat semakin benar-benar terikat oleh Badan POM, semakin cerdas juga seperti disampaikan oleh Pak Faisal. Jadi KIE kita sampai gitu ke masyarakat. Ya, nggak ada doa yang nggak baik, semua doa baik itu ya. Mudah-mudahan kedepannya Badan POM, Balai Besar Komisaris semakin hadiah terdepan, terpercaya, ya kinerja dirasakan ya. Oke, terima kasih atas kehadiran narasumber di hari ini, sangat mengedukasi masyarakat di Baperan Spesial HUT Badan POM ke-21. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak, adik yang hadir di Baperan baik melalui Zoom, YouTube maupun Instagram. Dan tunggu kami di Baperan selanjutnya ya, karena kami selalu hadir setiap bulannya untuk mengedukasi masyarakat Banten dan sekitarnya. Untuk para pemenang, boleh nanti di WA-nya tolong catat di chatnya panitia. Nanti bisa chat WA panitia di 0811 13 72225 ya untuk konfirmasi alamat pengiriman dan nomor telepon. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita semua dan selamat ulang tahun untuk Badan POM yang ke-21. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Makasih Bu Uni. Persiapannya terima kasih Jam. Terima kasih ya Bu. Nggak bisa tadi itu. Masuk ya? Masuk. Enggak. Masuk ke suara. Cek. Enggak ada apa-apa. Yang bisa cuma ini doang, Bang. Iya, ternyata menjadi sendiri. Bang dari apa? Bisa gini doang, enggak ada tidurin. Ada di saya udah. Kena Mas. Belum ada suaranya. Ya. Itu deh. Mungkin karena lagi. Bisa nanti tuh. Atau bikin aja. Yang bersama kaitannya memang terus masuk. Udah matiin aja, video tutup aja.